ya di PMB saya, PMB Agama Maharani. Gimana Ibu kabarnya hari ini Ibu? Baik Ibu. Baik. Oke Ibu, sebelumnya saya izin untuk meminta identitas Ibu dulu ya dan juga suami. Iya. Apakah Ibu mengizinkan? Iya Ibu. Oke baik. Untuk namanya ini Ibu Hanin ya Bu Iya ya? Ibu. Iya, udah lama kita nggak ketemu Ibu. Baru kesini sih. Iya Ibu, terakhir ketemu kan waktu Pas hamil. Terus Ibu bidan nggak boleh lahiran normal Iya, kan, jadi karena bisa dirujuk. harus dirujuk gitu. Usianya 32 ya, sekarang. 32. Agamanya Islam, Iya. sukunya masih Sunda Indonesia ya Bu Iya, ya. Bu, ya. Nggak pindah berarti. Untuk pendidikannya masih sama ya, satu manajemen. Masih Ibu. Masih, oke. Saya belum nambah lagi. Oh, semoga nanti ya Bu ya. Ya, Bu, ya. Amin. Terus untuk pekerjaannya nih Bu. Saya pekerjaan saya ini sih Bu, HRD Ibu. Oh, Masya Allah, HRD ya Bu ya. Oke, untuk golongan darahnya? Saya A Ibu. Oh, A golongan darahnya. Nah, untuk alamat rumahnya Bu? Di Jalan Sakura Bandung Ibu. Oh, di Bandung. Iya, berarti masih sama ya Bu ya, belum pindah Iya, ya. masih belum. Kirain Kan? pindah sih Ibu ini. Belum. Oke, terus untuk alamat tempat kerjanya sama di Bandung juga. Iya Ibu, di Bandung, di Jalan Mawar Ibu. Oh, di Jalan Mawar. Oke, berarti masih Kabupaten Bandung nih ya Bu. Iya Ibu. Untuk nomor teleponnya Ibu supaya nanti kalau misalnya ada hal-hal penting bisa saya hubungi gitu. Takutnya ini beda gitu. Iya Ibu. Nomor telepon saya tuh 0815 99 088 910. Oke. Oke, sekarang ke suaminya Bu ya, biodata Iya. suami. Untuk namanya masih Tuan Adi ya Bu ya. Iya Bu, suami Iya, saya masih sama. Bapak Adi. Usianya 35 ya Bu ya, masih sama Iya ya. Ibu. Agamanya Islam. Dari suku apa? Jawa ya? Iya Ibu. Jawa. Berarti Sunda X Jawa dong. Iya. Oke, pendidikannya SMA, SMA Ibu. ya. Terus pekerjaannya sekarang? Di PT Denso Ibu. Oke, PT Karyawan. Denso. Oke. Terus nyambi juga jadi owner gorengan. Oh, Masya Allah. Oke. Untuk golongan darahnya nih B ya kalau nggak salah, A B, sama Ibu. ya. B bijak. Oke. A Acila. Kalau untuk alamat rumahnya sama ya Bu ya, nggak Iya, mungkin Bu. bisa kan Bu? Jalan Happy. Iya. Terus kalau alamat Kantornya di Jalan Happy Bandung Ibu. Oke. Nomor telepon suami saya itu 0831 15 69 10 11 12. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Mungkin ini agak panjang ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu hari ini datang untuk apa nih? Ada keluhan atau gimana Saya Ibu? mau ada keluhan juga nih kan. Sekalian saya kontrol ya? Iya, sekalian kontrol kunjungan nikah juga Ibu. Oke, sudah berapa hari Ibu? Iya 7 hari Ibu. Saya 7 hari lalu baru lahiran Ibu. Iya. Oke, terus ada lagi Bu keluhan lain? Keluhannya saya susah BAB Ibu. Susah BAB. Terus agak sakit juga kalau BAB. Oke. Nah, bagian mana nih yang terasa sakit Ibu? Apakah hanya di bekas jahitan saja atau mungkin sampai menyebar gitu? Paling sakit di sekitar bekas jahitan aja sih Bu. Kalau ditekan tuh kayak ada nyeri-nyerinya gitu Ibu. Gitu. Itu nyari tekan ya? Terus kalau tidur terasa perih juga. Oke. Nah, tadi kan nyerinya tuh perih ya. Nah, terus ada rasa mungkin kayak panas atau berdenyut gitu? Gak ada sih Ibu. Rasanya tuh perih. Terus kadang kayak ketarik gitu Ibu. Oh, kayak ketarik. Nah, ini tuh nyerinya itu pada saat Ibu, maksudnya Ibu diem nyeri gitu atau bergerak doang? Enggak sih Bu. Kayak kalau bergerak aja gitu Bu. Oh, Kalau diem aja biasa aja. sama kalau kepegang ketekan gitu Iya ya? kalau kepegang. Nah anak saya, suami saya kepegang, saya tabok nih Bu, sakit nih Bu. Iya. Oke. Terus apakah ada pengeluaran cairan Ibu? Kayak misalnya nanah, darah, atau baunya gitu? Enggak enak. Nggak ada sih Ibu, cuma merah aja pinggirannya Bu. Oh, enggak ada ya? Nanti kita cek ya Bu ya. Nah, terus kalau misalnya tadi kan soal buang air besarnya nih. Nah, itu terakhir kapan Ibu? Terakhir 4 hari yang lalu Ibu. 4 hari yang lalu? Ya Saya kan ampun. udah bilang langsung BAB. Iya, berarti kira saya tuh paling kayak cuma sehari 2 hari, ternyata sampai 4 hari ya Bu ya. Oke. Itu sejak kapan Ibu?
Sejak habis lahiran ibu. Berarti sejak pulang dari RS atau? Iya, sejak pulang dari rumah sakit sulit BAB ibu. Oke. Nah terus perutnya itu ada kayak terasa kembung atau begah gitu? Iya, kembung ibu, begah gitu kan anak nggak kan bu. Iya sih, oke. Ben- Nah sejak pulang dari rumah sakit, apakah ibu masih mengkonsumsi nih obat-obat gitu? Obat tertentu yang udah dikasih gitu? Iya ibu, saya masih konsumsi obat pereda nyeri dari dokter sih ibu. Nah ibu kita lanjut ke ini bu ya, riwayat perkawinan. Nah ini pernikahan yang pertama. Pertama. Oh pertama. Kalau suami juga sama. Iya, suami sama. Oke. Nah itu ibu pas nikah itu pada usia berapa tahun ibu? 29 tahun 29 ibu. tahun ya? Suami 33 tahun. Oke, berarti ibu sama suami jaraknya beda 4 tahun ya? Iya ibu. Jadi sekarang udah 3 tahun ya ibu Iya nikah? ibu, udah 3 tahun. Alhamdulillah, semoga langgeng ya bu ya. Amin. Amin. Dan pernikahan saya juga sah ibu secara agama. Iya alhamdulillah. Beragama dan negara. Oke, terus untuk riwayat menstruasinya nih ibu. Ibu waktu pas pertama kali haid itu di usia berapa ibu? 13 tahun 13 ibu. tahun. Oke, itu gimana nih siklusnya? Mungkin siklus itu dari yang pertama dia haid terus dilanjut bulan berikutnya gitu. Itu saya sekitar 28 hari. 28 sih, hari. Bu. Itu Karena teratur atau enggak? Hah? Teratur atau enggak? Teratur ibu 28 Teratur. hari terus ibu. Oke. Itu biasanya berapa hari Bu kalau haid lamanya? Biasanya 7 hari itu 7 selesai. hari. sudah. 7 hari selesai. Oke. Terus untuk sifat darahnya nih apakah encer atau bergumpal gitu? Bergumpal ibu, sifat darahnya bergumpal. Terus baunya juga ya kayak darah juga. Terus saya juga sebelum haid itu ada ini bu, keputihan. Ada keputihan. 2 hari sebelum haid itu saya keputihan. Nah juga kalau haid itu saya nyeri bu. Nyeri pas awal-awal, pas 3 hari 4 hari itu saya nyeri. Ada nyeri gitu ya Mas? Iya. Tadi kan Ibu bergumpal ya. Hmm. Nah, itu bergumpalnya sedikit atau kecil atau gimana nih, Bu? Ya normal aja bu, normal. Berarti kecil ya, Bu ya? Iya. Berarti masih termasuk ke normal ya, Bu ya? Iya bu. Itu bergumpalnya di hari keberapa aja, Ibu? Di hari pertama, kedua tuh paling banyak bu. Kalau 3 udah nggak terlalu Berarti bergumpal encer lagi. sisanya gitu. Mm-mm. Biasanya Ibu kalau misalnya ganti pembalut itu berapa kali sehari, Bu? Biasanya 2-3 kali hari. Per hari? 2 Iya, sampai 3? 2-3 kali pembalut ibu, ganti pembalut. Oke. Nah, untuk HPHT-nya nih, Bu. Ibu masih ingat nggak HPHT-nya hari pertama haid terakhir? Sekitar 25 November 2024 ibu. Oke. Untuk HPL-nya hari perkiraan lahirnya? Tanggal 25 Agustus. Lahirnya tanggal Tahun 25 ini, Agustus ya. iya. Oke, 25 Agustus ya. Nah, terus berarti tadi kan lamanya 7 hari ya, Bu ya. Berarti tadi pas terakhir haidnya kan tadi HPHT-nya itu di tanggal 25 November. Berarti terakhir haidnya 2 Desember ya, Bu ya. Oke. Untuk riwayat kehamilan nih, Bu, persalinan dan juga nifas yang lalu. Nah, ini hamil yang pertama ya, Bu ya? Iya ibu. Iya, hamil pertama. Itu tadi lahirnya di tanggal 25. Nah, usia kehamilannya berapa minggu, Ibu? 39 minggu ibu. 39 minggu. Itu jenis persalinan sesar ya, Bu ya? Iya ibu. Iya, ditolong oleh dokter ya, Dokter tentunya pastinya, Ibu. Ada komplikasi nggak nih, Ibu, pada ibu atau maupun bayinya? Gak ada ibu. Oh, nggak ada, alhamdulillah ya, Bu ya, nggak ada. Jenis kelaminnya apa nih, Bu? Laki-laki ibu. Oh, ya ampun, Berat laki-laki. badannya 3.200 Oh, ibu. 3.200. Untuk panjang badannya? 50 cm Oh, 50. ibu. Oke. Ibu waktu itu di IMD nggak, Bu? Iya ibu, di MD. Tahu kan IMD ya, Bu ya? Ya, terus sekarang juga masih pakai ASI? Masih ibu. Nggak pakai susu formula kan? Iya ibu. Nggak, berarti Tidak full ASI. dianjurkan juga kan ibu ya? Iya, Ibu. Nggak ada komplikasi juga ya, Bu ya? Ada ibu. Alhamdulillah nggak ada ya. Oke, sebelumnya Ibu pernah pakai KB nggak nih, Bu? Pernah ibu. Pernah. Itu pakai KB apa ya, Bu ya? Kondom. Oh, KB Pakai kondom ibu, karena simple aja. Dan lumayan efektif ibu ya. Iya, Ibu. Oke. Jadi di rumah tuh nyetok banyak gitu buat saya sama suami. Sampai nyetok ya, Bu Iya ya? dong, kan sama-sama ini mendukung pacar. Kan kita juga mau pacaran dulu ibu. Setelah setelah menikah itu, jadi kita kayak menunda. Jadi sayanya takut keganggu hormon saya.
suami juga khawatir, jadi kita memilih KB kondom. Oke. Nah, itu mulai sejak kapan Ibu? Saya tuh mulai tuh sejak awal menikah itu sekitar kita kan kalau awal menikah kita kan nggak mau pakai kondom ya Bu ya. Nah, jadi beberapa hari kemudian baru pakai kondom Bu. Sekitar 18 Januari kalau nggak salah ya Bu, 2022. Itu nikahnya atau pakainya Ibu? Hmm? Nikahnya apa pas makainya? Pas makainya Ibu. Oh, pas makainya tanggal 18. Kalau pas baru nikah sih nggak mau pakai Bu. Iya sih. Sama juga nggak mau. Oke. Nah, itu biasanya dipakai oleh siapa Ibu? Biasanya dipakai suami saya Ibu. Terus kalau tempatnya di rumah ya Bu ya? Iya. Ada keluhan nggak? Gak ada sih Bu, Nggak ada. enjoy aja. Terus, nah untuk berhentinya nih, Ibu waktu itu berhenti ya? Pasti berhenti dong pakai KB. Nah itu masih ingat nggak tanggal berapa? Dan bulan apa? Berhentinya tuh tanggal 15 November 2024 karena kita memutuskan buat gak punya anak ya, punya anak ya Bu ya? Program hamil. Iya, program hamil. Jadi kita memutuskan untuk tidak pakai lagi. Nah Ibu untuk riwayat kesehatannya nih, apakah Ibu sekarang lagi menderita penyakit mungkin? Gak ada sih Bu. Oh nggak ada, riwayat sebelum juga nggak ada ya? Gak ada. Nggak. Oke, kalau untuk keluarganya nih, apakah ada penyakit gitu kayak misalnya dari ayah atau Gak ada sih Bu. Nggak ada, alhamdulillah Sehat ya, Bu ya. semua. Alhamdulillah. Gak ada penyakit keturunan juga yang diturunin. Alhamdulillah. Tapi ada ini nggak kehamilan kembar nggak? Jadi apa Gak sih ada ya Bu. keturunan? Nggak ada. Kan anak pertama. Yang pertama. Yang pertama satu-satunya atau gimana nih? Anak pertama ibu saya juga punya adik. Oh, gitu. Ya, oke. Lanjut kita masuk ke riwayat kehamilan dan persalinan terakhir ya Bu ya. Nah, waktu pas melahirkan nih, ari-ari Ibu itu keluar lengkap atau enggak ya Ibu? Lengkap sih Bu. Oh lengkap, alhamdulillah ya Bu ya, lengkap. Oke, terus kemudian apakah dokter juga bilang nih untuk ukurannya dan juga beratnya mungkin? Kalau nggak salah tuh sekitar setengah kilo ibu. Setengah kilo, berarti 500 gram ya? Ukurannya tuh 20 kali 2. Oh, 20 kali 2. Oh ya. Nah, terus kemudian untuk tali pusatnya gimana nih Bu? Tali Panjangnya? pusatnya lumayan panjang ibu, sekitar 50 cm. Oke, normal juga ya Bu ya? Normal ya bu ya, saya pikir kepanjangan. Enggak Ibu. Oke, nah untuk tali pusat itu posisinya di mana Bu? Di tengah, di pinggir atau Yang gimana? nempel ya bu ya. Mm-mm, Di tengah ibu, di normal. tengah. Oh normal ya Bu ya? Hmm. Oke. Ada kelainan nggak Bu pada ari-arinya mungkin seperti kayak bercak, bintik? Nggak ada ibu. Semuanya normal. Oke, normal ya. Ibu untuk perawatan ari-arinya tuh bagaimana Ibu? Ya ini sih saya simpel aja sih bu. Mungkin pertama saya doain dulu, saya cuci gitu, baru saya kubur. Jangan lupa didoain juga ibu. Iya. Terus dipakai kayak kan sekarang ada bumbu-bumbu gitu dipakai nggak Bu? Enggak ibu. Oh enggak pakai. Dia paling didoain aja. Oke, langsung dikubur ya. Itu pakai kendi nggak Bu? Enggak ibu. Enggak, langsung kubur. Terus untuk tali pusatnya itu gimana? Pakai jepit-jepit potong berarti ya metodenya Iya ya? ibu. Paling saya dikuburnya pakai daun pisang sih. Bukan ke budaya saya pakai daun pisang. Oh pakai daun pisang. Nah ibu waktu melahirkan kan tadi SC ya, berarti nggak ada robekan dan jahitan juga kan di kemaluan ibu ya? Iya ibu. Nggak ada. Nah terus sekarang di daerah bawah itu kayak kemaluan itu ada nyeri nggak nih Bu? Atau keluhan lainnya? Enggak ada ibu. Nggak ada ya. Nah ibu, sekarang kita masuk ke riwayat postpartum atau sesudah melahirkan ya Bu ya. Iya. Nah ibu sejak kapan nih mulai bisa bangun dari tempat tidur ibu? Saya sih sekitar udah bisa bangun dan tidur tuh, bangun pas tiduran tuh saya sudah bisa semenjak beberapa jam, sekitar kan saya lahiran tuh ini ya bu ya, selesainya tuh siang tuh. Nah sorenya tuh saya sudah bisa berdiri bu. Oh sudah bisa berdiri ya, sudah bisa duduk Sore ya? menjelang malam gitu. Maghrib. Yes. Masih ingat nggak di jam berapanya? Kurang inget sih bu. Intinya yang mau maghrib itu lah, tapi belum maghrib. Oke. Oke, kalau misalnya berjalan nih masih butuh nggak bantuan orang lain? Ya masih butuh kan ibu. Waktu itu aku dibantu sama suami ibu. Suami saya setia banget. Masya Allah. Masya Allah. Ganteng. Alhamdulillah ya Bu ya punya suami setia, terus juga tipe ibu pasti ya? Enggak juga sih bu. Kan makin tua makin tipenya tuh yang bertanggung jawab. Ibu umurnya berapa ibu? Kalau saya mah usianya baru 25 tahun.
pasti udah cari yang bertanggung jawab makan gitu-gitu kan. Iya ibu, itu Kalau pasti sekarang stres. mah umur segini, umur ibu, umur saya kan dicari bukan ganteng lagi bu. Iya kan. Iya, Bener nggak, Bu? benar Tanggung jawab yang penting, duit. Iya duit sih Duit, jangan duit. lupa ya bu ya. Iya. Iya karena kalau nggak ada duit ya gimana ya Iya, bu. kenapa kita di pernikahan? Iya, Ini bener. gimana? Orasi seksa mahal ibu. Iya benar-benar banget. Yang bayar siapa? Ya, suami, ya harus suami. Iya jangan sampai diri sendiri ya. Ibu. Oke, terus kalau misalnya berdiri lama nih atau jalan jauh itu bagaimana ibu rasanya? Kalau Apakah selama ini kan masih belum kuat sih ibu, masih belum yang kayak kuat banget sampai lari tuh nggak bisa ibu. iya. Paling kayak ada jalan dikit-dikit ya. Iya, jalan Nah, dikit-dikit. Tapi sakit nggak bu? Apa nyeri gitu? Ya nyeri lah, bukan habis operasi. Sekarang apakah ibu sudah bisa melakukan aktivitas ringan nih? Mungkin kayak Sudah. nyapu, ngepel atau gimana ibu? Sudah sih ibu, kalau sekarang mah udah bisa. Biasanya ngapain aja ibu? Aktivitas biasanya tuh saya sekarang pasti menyusui ya bu ya. Mm-mm. Menyusui, habis itu saya dikit-dikit kan harus Sambil gerak iya ambil gerak, paling nyapu nyapu. kan ibu, harus kayak nggak boleh diem aja. Saya juga kadang senam nifas ibu. Pas senam nifas, bagus ya bu ya. Iya, Tapi masih terbatas gitu. iya masih walaupun masih terbatas, tapi saya selalu usahakan senam nifas ibu. Ya bu itu wajib ya bu ya. Oke, yang penting mah ibu nggak aktivitasnya jangan yang berat-berat ya bu ya. Iya. Apalagi masih proses pemulihan ya bu ya. Iya. Oke, nah untuk pola makan dan minum nih bu kita akan bahas untuk Hmm. makan dulu ya bu ya. Kira-kira ibu kalau misalnya dalam sehari itu makan berapa kali bu? Saya biasanya makan 2-3 kali sehari sih. Sampai 3 kali sehari. Oke. Itu porsinya gimana ibu? Sedang-sedang aja sih. Oh sedang. Habis kan ibu kalau makan nih? Kadang habis sih bu, kadang nggak sisa. Paling yang nggak sisa tuh yang saya nggak suka gitu ibu. Kayak Tapi tomat, kalau- saya nggak suka tomat ibu. Oh oke. Apa kalau apa ibu? Jadi kalau misalnya yang lain mah habis aja Habis gitu ya. ibu, Apalagi yang saya favorit. suka. Iya, favorit gitu. Oke. Terus biasa jenis makanannya apa aja nih yang ada Biasanya di porsi piring ibu gitu? Biasa saya nasi, terus lauk, sayur gitu. Kadang kalau nggak ada duit pakai kerupuk. Enggak juga ibu. Kerupuk ibu, pakai nasi, lauk, sayur, kerupuk jangan sampai lewat lah bu. Apalagi enak ya, krenyes sih ya. Iya garing ya. Nikmat lah. sih. Biasanya kalau lauk pauknya itu makan apa aja ibu? Biasanya ikan sih bu, ikan Hmm. yang telur tuh. Misalnya tuh kayak paling galak sama makan saya ibu. Saya tahu nggak bu? Saya kudu makan 5 telur ibu. Sama suami saya paling galak banget kalau Bagus nggak. dong bu. Saya dijual protein ibu, gitu-gitulah. Nggak boleh skip pokoknya kalau lauk mah. Nah justru malah jadinya sayur tuh ke skip gitu loh bu. Mm-mm. Oke, tapi bagus ya bu ya makan protein. Iya. Tinggi protein soalnya. Iya. Buat bisa cepat pengeringin juga. Mm-mm. Berarti ibu makannya beraneka ragam ya? Iya banyak ibu, tapi kadang kalau sayur suka keskip karena suami tuh saya sendiri juga suka fokusnya protein ibu biar supaya cepat sembuh. Malah saya susah Mungkin sayurnya kurang kali bu. Iya, ibu. Oke. Nah berarti ada perubahan pola makannya enggak nih? Apa sama aja gitu? Perubahan pola makannya sih nggak ada sih ibu. Nggak ada ya? Ada pantangnya nggak ibu? Pantangan makan? Saya paling nggak boleh makan pedes sih ibu. Nggak boleh makan pedas. Jadi saya kurangin pedesnya. Dihindari juga. Mm-mm. Oke. Ada keluhan nggak nih? Kalau keluhannya nggak ada sih bu. Oke, berarti kayak sakit perut, mual juga nggak ada ya? Masuk-masuk Nggak. aja ya bu ya? Mm-mm. Alhamdulillah. Tapi untuk makan masih selera kan bu? Masih bu. Masih. Dia makanan favorit ya bu ya? Oke, nah untuk minumnya nih, biasanya ibu kalau minum berapa hari sih bu? Saya biasanya minum 7 gelas. per 7 gelas hari dalam sih, Bu. sehari. Itu gelasnya sedang, kecil, besar? Air Gelasnya ukurannya sedang, kecil, besar? sedang aja. Sedang sih. aja. Oke, itu jenisnya apa aja nih bu? Air putih aja sih bu. Air putih. Air putih. Oh, berarti kayak minuman-minuman yang lain enggak? Enggak ya bu. Nah, oke bagus ya bu ya. Berarti kalau untuk banyaknya gimana nih bu? Banyaknya ya kan 7 gelas sih bu. Iya, Ya gelas kayak gelas biasa yang gini bu. Gelas kopi. Oke, itu biasa berarti berapa liter ibu kira-kira? Kira-kira sih 2 liter kan. 2 liter lah. Ada perubahan minumnya kan nih? Nggak ada sih bu. Nggak ada, Lancar minum-minum aja ya. Oke, ada pantangan nggak bu? Pantangannya biasa kopi saya hindarin sih bu.
katanya nggak bagus ya. Bagus, Iya. bagus nggak sih? Jangan dulu ibu, jangan minum kopi ibu, jangan. Nanti kalau misalnya minum kopi ibu takutnya tidurnya Nggak. terganggu. Oke. Ada pantangan tadi kopi ya. Keluhannya nih gimana nih bu? Kadang sih perut saya begas sih bu kalau banyak Kebanyakan. minum sekali tegukan. Oke, jadi bega ya. Nah sekarang masuk ke pola istirahat nih dan tidur ya bu ya. Iya bu. Biasa ibu kalau tidur siang itu berapa jam ibu? Biasanya kalau tidur siang itu 1-2 jam sih bu. Sampai 2 jam ya. Nah itu biasanya dari jam berapa aja ibu? Biasanya sih dari jam 12 sampai jam 2-an lah. Oh jam 12 sampai jam 2-an ya. Tapi tergantung juga kan. Iya. Kalau dirinya bangun ya, saya juga bangun lah. Kalau Tidur menyesuaikan ya bu ya. Oke. Nah untuk kalau tidur malamnya nih biasanya ibu berapa jam sih? Kalau saya tidur malam 5 sampai 6 jam sih. 5 sampai Kan 6 harusnya jam. 8 jam. Iya, Iya, harusnya kebangun terus. Jadi ya gitu. Ya bu, yang penting ada tidurnya enggak dari kurang dari 3 ya bu ya. Iya. Terus itu biasanya dari jam berapa aja ibu? Dari jam 10 sampai jam 4 sampai jam 5 pagi tapi yang kebangun Bu. Iya sih ya. Oke. Keluhannya nih, berarti tadi sering kebangun berarti keluhannya ya, sering kebangun karena si dedek ya. Mm-mm. Untuk istirahatnya nih, ibu biasanya terakhir itu istirahat jam berapa ibu? Jam 2 Ibu. Berarti berapa jam tuh? Kayak sekitar 2 jam Oh 2 jaman ya, berarti sama ya 1 sampai 2 Iya. jam ya. Oke. Nah ibu kita masuk ke hubungan seksual nih ya bu ya. Nah ibu waktu pas sebelum hamil itu berapa kali sehari nih bu? 2 sampai 3 kali per minggu sih Bu. Oke, itu ada keluhan nggak ibu? Nggak ada. Nggak ada. Terus waktu pas pada saat hamil berapa Saat kali? hamil Per minggu? 1 sampai 2 minggu. 2 kali per minggu ya Bu ya. Itu ada keluhannya. Nggak ada. Itu waktu pas itu terakhir Terakhir Bulan tuh berapa? Bulan ke-9 kehamilan Ibu. Jadi sebelum lahiran. kayak gitu. Nah untuk sekarang nih ibu apakah sudah melakukan hubungan sama suami? Belum Ibu. Jangan ya bu ya. Iya, Jangan ya Ibu. bu ya. Kita nggak boleh kan Ibu. Iya nggak boleh ibu nanti nunggu 42 hari gitu. Tapi itu juga minimal ya bu ya. Iya. Iya bahkan harusnya lebih sesuai dengan kondisi ibu juga Hmm. gitu. Jadi jangan dipaksain ibu. Hmm. Kalau misalnya suaminya itu macam-macam ya Gebuk aja Ibu. jangan digebuk juga dong. Kasih edukasi ke bapaknya gitu ya. Personal hygiene-nya ibu biasa kalau mandi berapa hari ibu? Berapa kali dalam sehari? Biasanya sih saya sekitar 1 kali sehari sih Bu. 1 kali sehari. Aduh, kalau bisa 2 kali sehari ya bu ya. Iya Bu. Iya. Ibu biasa kalau misalnya mandi itu kapan nih? Pagi, siang, sore, malam? Saya biasanya siang sih Bu. Siang. Habis sarapan terus bantu-bantu sedikit kan rumah, baru saya selesai mandi. Biar seger ya bu ya. Iya. Biasanya itu menggunakan sabun. Iya Ibu. Sabun cair batang ibu. Sabun batang Ibu. Batang ya. Nah untuk gosok giginya berapa kali sehari ibu? 2 sampai 3 kali sehari sih Bu. Sehari. Bagus ya bu ya. Iya. Berarti ibu juga menggunakan sikat gigi dan juga pasta ya? Pasta gigi. Oke. Untuk keramasnya nih berapa kali dalam seminggu ibu? Biasanya 2 sampai 3 kali. 2 sih, sampai Bu. 3 kali ya, bagus ya. Itu gunakan sampo? Pakai Ibu. Oke. Nah, untuk membersihkan kemaluannya nih, ibu biasanya habis apa aja sih? Habis BAB, Mhm. BAK. Habis itu kalau mandi pasti mau dibersihin ya, Bu. Iya. Itu biasanya gimana nih ibu? Cara ngebersihinnya? Biasanya saya dari depan habis itu ke belakang, dari lubang pipis ya Bu ya, maaf ya Bu ya, sampai ke lubang pantat lah. Bu maaf ya Bu ya. Ya nggak apa-apa ibu. Oke, benar ya bu ya, bagus Iya. ya. Itu biasanya ibu pakai air gimana? Air hangat? Air suhu normal aja Suhu sih. normal. Itu Kadang kalau dingin ya baru air hangat. Kalau mandi pagi-pagi. Iya, itu ibu aja mandi sehari sekali. Aduh. Terus kemudian biasanya ibu pakai air mengalir atau enggak bu? Iya Ibu pakai. Pakai air mengalir ya. Nah ibu biasa kalau mengganti pembalut itu berapa kali dalam sehari nih? 2 sampai 3 kali sehari lah. Oke. Itu bahan dari si pembalutnya kayak gimana ibu? Bahannya tuh kayak lembut gitu, lembut terus kayak nggak bikin gatal-gatal. Soalnya dulu pernah saya pakai pembalut mereknya apa gitu Bu, saya tuh jadi
radang gitu loh Bu ya. Jadi kayak ruam Merah, ya. iya ruam Bu. Tapi pas saya ganti ke merek yang ini Bu, bagus Bu, nggak ada kayak gitu lagi. Berarti cocok ya, Bu, Cocok ya? Ibu. Nah untuk pakaian dalamnya nih Bu, Ibu biasa pakai bahan apa Ibu? Biasanya saya pakai katun ya Bu ya, Katun. yang menyerap keringat. Keringat ya. Oh, ya, biar enggak gimana banget kelamin saya. Oke. Terus itu pakai ketat atau enggak nih? Ketat enggak sih Bu? Longgar juga enggak, ya pas-pas aja lah. Sedang ya berarti, enggak ketat enggak longgar. Biasanya Ibu kalau misal ganti pembalut kapan aja sih Bu? Dan pembalut itu waktu kapan nih? Haid atau nifas? Masa nifas gitu. Pagi dan sore Ibu. Pagi dan sore. Tapi tergantung penuh atau enggak sih. Sama kalau lembab juga diganti ya Bu ya. Iya. Kalau nggak salah lembab basah harus diganti. Terus untuk ganti pakaian sehari-harinya nih, Ibu biasa berapa kali sehari Ibu? Ganti pakaiannya biasanya seharinya tuh 2 kali Bu. Biasa kalau malam ganti baju doang, nggak mandi. Iya Bu, jangan mandi malam ya Bu ya. Ibu sekarang udah ganti balutan belum apa? Belum nih? Sudah Ibu, tapi cuma sekali sih waktu itu. Sekali doang. Iya. Sejak pulang dari Iya, sejak pulang dari rumah sakit itu saya baru 1 kali ganti balutan Ibu. itu sama siapa Ibu digantinya? Saya sendiri sih Ibu. Oh sama Ibu sendiri. Berarti belum pernah kayak ganti di dokter. Iya. Cuma Kamu pas di rumah gimana? sakit doang. Kamu gimana? Biasanya kalau yang ngebantu merawat lukanya itu siapa Ibu? Suami sih, suami lagi. Mas suami, tetap suami ya Bu ya. Suami. Suami dan juga diri sendiri tentunya. Iya. Nah untuk pola eliminasinya nih Bu, Ibu kan udah tadi kan BAB terakhir itu 4 hari yang lalu ya. Nah itu ada sakit nggak di perut? Sakit lah Bu, kembung. Yang tadi kembung ya. Oke. Nah itu terakhir BAB itu jam berapa Ibu? Masih ingat nggak? Terakhir BAB itu 4 hari yang lalu sih Bu. Jamnya Jam 7 malam Ibu. 7 malam. Ini tuh warnanya gimana nih Ibu? Kuning kecoklatan Ibu, tapi keras, jadi susah keluar. Tuh. Nah saat BAB itu Ibu ada keluhan nggak nih kayak di bagian bawahnya, mungkin di bagian area anus gitu ya, atau Ada kemaluannya? Ibu, ada nyeri di perut bekas luka operasi kan, nyeri itu keringnya Bu ya. Tapi bagian bawah nggak ada sakit sih Bu. Nggak ada ya. Oke. Terus ada keluar darah atau lendir nggak pada Nggak saat ada. BAB? Nggak ada. Ada benjolan mungkin Nggak atau ada. wasir gitu? Nggak ada ya Bu ya. Nah sekarang masuk ke BAK ya Bu ya. Nah Ibu sudah bisa buang air kecil setelah melahirkan? Sudah Ibu. Sudah ya Bu ya. Lancar ya Bu? Lancar nggak nih? Ibu ngantuk ya Bu ya. Lancar nggak Bu? Lancar Ibu. Lancar, alhamdulillah ya. Nah untuk BAK-nya itu terakhir jam berapa Ibu? Jam 11-an Ibu ya. Jam 11. Sini. Oke, warnanya gimana nih? Warnanya kuning muda Ibu. Oh, kuning muda. Jernih. Oke, normal ya Bu ya. Iya. Ada keluhan nggak? Nggak ada sih Bu. Nggak ada. Nah, ya nggak ada keluhan. Berarti normal-normal aja nih. Oke, untuk pengalaman menyusuinya nih, ASI-nya keluar lancar nggak Ibu? ASI keluar sih Bu, tapi nggak yang deres sih Bu, biasa aja, kayak rasanya dikit aja gitu tapi. Oke, nah itu Ibu waktu pada saat menyusui caranya gimana? Ya caranya tuh kayak, ya kan ada yang item-item di payudara kan Ibu, saya masukin semua aja gitu. Caranya kan mulut bayi terus kayak dipancing-pancing gitu Ibu. Oh gitu, oke. Biar bayinya tuh mangap gede gitu. Terus kemudian untuk pengalaman melahirkannya nih Ibu, gimana nih Ibu pengalaman Ibu melahirkan? Saya dengan takut sih Bu, SC. tapi kan saya senang Ibu setelah melahirkan. Sakit tapi senang ketika melihat bayinya keluar sehat gitu Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah menurut Ibu gimana nih keadaan bayi sekarang? Alhamdulillah sehat ya Bu, aktif, terus kayak saya juga bersyukur sih saya punya bayi itu gemes gitu. Ganteng juga Bu bayinya. Kayak bapaknya atau kayak siapa nih? Kayak Lee Min Ho. Saya idola saya Lee Min Ho ya Bu. Terus ibunya suka ngelawak mulu nih. Nah sekarang tuh di bagian tubuhnya itu ada rasa ketidaknyamanan gak Ibu? Ada sih Bu, ya paling tadi yang tadi saya sebutin sih Bu, cuman di sekitar perut bekas jahitan, apalagi kalau bergerak, terus mau BAB juga Ibu. Nyeri ya Bu ya? Iya, bener banget.
Nah, untuk keadaan psikologi, sosial, spiritualnya nih. Nah, apakah ini kehamilan yang ibu nantikan, gitu yang ibu inginkan? Iya, sangat diinginkan banget Bu. Ya, alhamdulillah ibu ya sangat diinginkan. Terus saya juga saya tuh melahirkan ini, saya senang banget gitu punya anak pertama. Kan sempat nunda 2 tahun ya Bu ya. Saya puas lah udah pacaran sama suami saya. Jadi kita putusin buat punya anak. It's time to have a baby. Oh my god. Oke, sekarang ibu tinggal dengan siapa ibu? Sama suami ibu, tapi kan sekarang sudah ada anak. Dede bayi gemoy. Tambah personal jadi nanti makin rame ya bu ya. Iya, Biasanya Bu. berdua, sekarang jadi makin berempat sama Bobby kucing saya. oh sama si Bobby. Oh ibu punya kucing juga. Iya ibu. Oke, kucingnya gemes juga enggak nih? Dong ibu. Oh gemuk. Gemuk 7 kilo ibu. Oh ya Allah 7 kilo, gede banget bu. Iya ibu. Mau lihat fotonya bu? Boleh nanti mungkin ya bu ya. Apa Ini sekarang fotonya. ada? Oh iya, ya Allah gede banget ibu. Gede lucu banget kan? Iya lucu banget, gemoy ya si Bobby ya namanya ya. Gimana nih bu tanggapan keluarga gitu mengenai bayi ibu? Keluarga saya sih senang banget ya bu, apalagi ortu saya mereka tuh senang banget karena cucu pertama juga ibu. Iya. Dan dari suami saya juga cucu pertama juga ya ibu. Sama-sama cucu Iya, pertama nih. makanya senang banget. Aduh, biasanya kalau kayak gitu tuh pasti diperhatiin banget. Banget lah, apalagi neneknya rewel banget ibu. Tapi kan saya tetap batasin sih bu, mereka kunjungan kapan aja tuh saya batasin untuk jaga kewarasan saya juga sih bu kan. Itu sore wah gitu ya Bu ya. Jadinya gitu sih bu, paling saya pakai baby sister buat bantu-bantu jaga dede. Tapi kan pokoknya saya pakai baby sister tuh kalau bener-bener kerepotan banget baru saya panggil baby sister. Nah berarti Bu untuk yang membantu perawatan bayinya selain ibu dan suami tadi baby sister juga ya. Baby sister juga sih itu aja sih bu. Nah untuk pengetahuan ibu tentang masa nifas nih, ibu sudah tahu belum apa itu masa nifas? Tahu ibu, jadi itu kayak masa pemulihan setelah melahirkan ibu kan Betul. sampai 42 hari setelah melahirkan. Oke betul ya Bu ya. Jadi emang masa nifas itu adalah masa pemulihan ibu setelah melahirkan. Oke, nah kalau misalnya tentang perawatan bayi baru lahirnya nih ibu apa saja yang udah ibu ketahui dan ibu lakukan gitu? Nah, jadi untuk perawatan bayinya tuh harusnya tuh dijaga kebersihan tali pusatnya ya ibu ya. Saya udah menjaga juga. Terus sering mengatur supaya bayi kenyang tuh bu. Saya juga udah tahu mengganti popok, cara mengganti popok. Terus saya juga imunisasi bayi saya ibu. Dan nggak mandi air dingin buat, pokoknya mandi air hangat lah bayi saya. Biar nggak kedinginan juga ya Bu ya. Tadi kan ibu terkait pembahasan tali pusat ya ibu. Kalau merawatnya gimana ibu? Cara merawat tali pusat? Merawat tali pusat ya, kalau merawat tali pusat sih saya steril aja pak. Ya saya pastiin steril doang aja sih bu. Terus dipakai betadine atau? Enggak sih, paling biar steril, pokoknya steril tali pusat. Tadi kan kata ibu mengatur bayi supaya cepat tetap kenyang gitu ya. Nah itu biasanya ibu kalau menyusui berapa jam sekali ibu? Biasanya 2 jam sekali sih. 2 jam Makanya sekali. saya kalau mau kebangun terus kan ibu ya. Tapi namanya juga soal ibu mau gimana pun ya itu juga anaknya ya Bu ya. Oke. Nah ibu tadi sudah tahu jadwal imunisasi. Nah itu yang ibu ketahui apa aja imunisasi ibu? Saya sih kalau imunisasi untuk bayi itu BCG, polio, hepatitis B gitu bu. Nah alhamdulillah ibu karena kan ini sudah selesai ya untuk melakukan anamnesanya ya Bu ya. Mungkin sekarang kita nanti akan melanjut pemeriksaan. Tadi kan kita akan mengecek nih luka tadi ya kemerahan tersebut gitu ya Bu ya. Kita cek apakah ibu bersedia. Bersedia. Oke. Ayo mari ibu.